Oke, selamat berjumpa kembali. Kita masih membahas mengenai PDB orde N yang linear dengan koefisien konstan. Ya, jadi kalau sebelumnya kita membahas yang homogen, ya kali ini kita akan menyelesaikan PDB orde N, ya linear koefisien konstan untuk yang non homogen. Ya, jadi saya share materi saya terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan PDB yang non homogen, tentu saja sebelumnya kita harus menyelesaikan dulu persamaan yang homogen ya, sehingga kita peroleh solusi homogen. Kita biasanya notasikan dengan YH. Ya, sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan yang non homogen, maka kita perlu menentukan solusi partikulir YP. Ya, nanti solusi umumnya adalah YH ditambah dengan YP kan ya. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ada dua cara untuk menentukan solusi partikulir YP ini ya. Jadi sama dengan metode yang telah kita pelajari di orde 2 ya, yaitu metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Jadi kalau dengan menggunakan metode koefisien tak tentu ya, kita memisalkan solusi partikulir YP ini disesuaikan dengan bagian non homogennya ya. Bagian non homogen itu biasa kita sebut RT ya. Jadi kita nanti akan memisalkan ya. Misalkan kalau RT-nya itu polinom, berarti kita memisalkan YP-nya itu berupa polinom yang memuat koefisien atau konstanta yang belum kita ketahui, dan itu yang akan kita tentukan dengan cara mensubstitusikan YP itu ke persamaan yang akan kita selesaikan ya. Nah, jika pengandian YP ini tepat, maka metode ini menjadi metode yang tidak sulit ya, karena tidak ada proses pengintegralan sama sekali. Ya, namun yang perlu diingat adalah bahwa solusi partikulir ini pengandiannya tidak boleh memuat suku yang sama dengan solusi basis ya, atau solusi homogen. Nah, ini juga sama ya, waktu di orde 2 kan begitu. Ya, jadi misalkan ini ada beberapa panduan ya. Panduannya kalau RT-nya berupa polinom ya berderajat n ya, polinom berderajat n, maka YP-nya juga polinom berderajat n. Tentu saja dengan syarat asalkan lambda sama dengan ini bukan akar persamaan karakteristik. Ya, memang kenapa? Kalau lambda sama dengan 0, kan berarti solusinya nanti menjadi solusi homogennya ya. Kalau lambda sama dengan 0 kan solusi homogennya berupa konstanta ya. Ya, C1 E pangkat 0T kan gitu ya. Jadi C1 ya, atau C1 E pangkat 0T itu kan E pangkat 0T kan 1 ya. Jadi C1. Nah, ini akan sama dengan A0 di sini. Itu. Ya, itu kalau satu kali. Nah, kalau kelipatan K ya berarti kalau misalkan ini tadi satu kali berarti kan akan sama dengan A0 ya, sehingga kita harus mengalihkan dengan T ya. Kita kalikan dengan T. Nah, kalau misalkan berulangnya sampai K kali, berarti kita harus mengalihkan dengan T pangkat K. Gitu. Ini untuk kalau dia polinom. Nah, bagaimana kalau RT-nya berupa polinom dikalikan eksponen? Ya, sama saja. Kita memisalkannya ya eksponen dikalikan polinom berderajat N. Tapi ada syaratnya tadi ya, supaya tidak sama dengan solusi basis, ya, maka pastikan dulu bahwa gamma ini tidak sama dengan lambda ya. Jadi gamma itu bukan akar persamaan karakteristik. Gitu. Jadi kalau misalkan gamma adalah akar persamaan karakteristik, ya kan nanti kalian akan punya solusi homogennya itu adalah C1 E pangkat gamma T. Nah, C1 E pangkat gamma T kan akan ketemu dengan ini, A0 E pangkat gamma T. Sehingga harus dikalikan dengan T. Ya, tapi kalau dia berulangnya sampai K kali, ya sama saja tadi dengan yang polinom ini harus dikalikan dengan T pangkat K. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan bagian non homogennya itu eksponen kali polinom dikalikan trigonometri. Ya, trigonometrinya tentu saja terbatas ya, sin dan cos. Ini sama saja dengan yang orde 2 ya. Yang orde 2 itu untuk metode koefisien tak tentu ini memang terbatas ya, hanya bisa untuk RT yang bentuknya apa? Polinom ya, eksponen, kemudian sinus kosinus atau perkalian di antara mereka bertiga gitu.
Ya, nah ini sudah yang paling lengkap ya, eksponen dikalikan polinom dikalikan sin dan cos ya. Jadi P dan Q ini dua buah polinom yang boleh jadi derajatnya tidak sama gitu ya. Tapi kita ambil derajat yang tertinggi, misalnya derajatnya N gitu di antara mereka berdua gitu. Jadi misalkan PT-nya berderajat 2, kemudian Q-nya ini berderajat, polinom berderajat 4 misalkan. Berarti nanti pemisalannya juga di sini harus sampai N-nya itu 4. Kita ambil yang tertinggi gitu. Ya, kita ambil yang tertinggi. B-nya juga harus sampai 4. Gitu. Nah, sekali lagi ini syaratnya sama ya, karena sekarang kita berhadapan dengan bentuk eksponen kali cos dan eksponen kali sin, berarti lambda yang memberikan kontribusi munculnya E pangkat gamma T cos delta T kan lambda yang bentuknya kompleks ya. Gamma ditambah I delta. Jadi kalau gamma ditambah I delta ini ternyata merupakan akar persamaan karakteristik ya, maka ya dikalikan dengan T. Ya, kalau dia muncul sebanyak K kali ya berarti dikalikannya dengan T pangkat K. Jadi kalau gamma plus I delta ini merupakan akar persamaan karakteristik dengan kelipatan K, ya maka untuk YP-nya nanti harus dikalikan dengan T pangkat K. Jadi ini panduan ini sudah mengakomodir catatan ini ya, gitu supaya tidak terjadi solusi homogen solusi partikulernya itu nanti sama dengan solusi basis. Sudah diantisipasi di sini. Ya, jadi sini bila lambda sama dengan 0, ya lambda sama dengan gamma, ya lambda sama dengan gamma plus I delta itu bukan akar persamaan karakteristik. Gitu. Ya, kita coba. Jadi ini kita punya soal yang ordenya 3 ya, PDB orde 3 ya, PDB orde 3. Nah, persamaan karakteristiknya kan mudah ya, jadi sesuai saja dengan ini. Kalau ini orde 3 berarti ini lambda pangkat 3 ya, ini orde 2 berarti ini lambda kuadrat, kemudian ini lambda, kemudian ini lambda pangkat 0, jadi 1 ya, jadi 2 kali 1 di sini 2 gitu. Nah, ini kan bisa dibuat lambda kuadratnya bisa keluar ya. Lambda kuadrat bisa keluar, nanti kalian punya lambda min 2. Nah, di sini juga ada lambda min 2, tapi min ya. Min 1 kali lambda min 2 gitu. Kalau ini lambda min 2-nya saya kurung ya, nanti di sini jadi minus gitu ya. Minus dalam kurung lambda min 2 kan. Nah, di sini ada lambda min 2, di sini ada lambda min 2. Ya kan? Berarti lambda min 2-nya boleh keluar. Yang dari suku ini menghasilkan lambda kuadrat, yang suku ini menghasilkan min 1. Sehingga nanti pemfaktorannya lambda kuadrat min 1 kali lambda min 2. Nah, lambda kuadrat min 1 kan lambda min 1 kali lambda plus 1. Ya, jadi di sini kita punya semuanya akar real ini berbeda semua. Ya, akarnya real berbeda semua. Sehingga mudah ya, solusi homogennya adalah C1E pangkat T, ya, C2E pangkat minus T, C3E pangkat 2T. Ya, tentu saja ini harus dicek apakah ini bebas linear atau tidak ya, dengan menggunakan determinan Wronski. Ya, jadi solusi basisnya kan E pangkat T, E pangkat minus T, E pangkat 2T. Ya. Nah, sekarang kalau kita akan menentukan solusi partikulir, kita akan melihat bagian ini. Ini RT-nya ya. RT-nya berupa apa? Polinom kan berderajat 2. Sehingga pemisalannya juga berupa polinom berderajat 2. Ya. Jadi dengan cara yang sama persis dengan yang orde 2, ya kita substitusikan ini ke persamaan ini kan. Ya, jadi kita membutuhkan turunan sampai turunan ketiga. Ya, kalau sebelumnya kita hanya sampai turunan kedua, sekarang kita sampai turunan ketiga. Ya, saya kira ini tidak sulit ya. Tidak sulit karena hanya polinom saja ya. Ya, polinom saja ini A plus BT plus CT kuadrat kan polinomnya ya. Kita turunkan sampai 3 kali. Ya, turunan pertama B plus 2 CT ya. Kemudian turunan keduanya nanti adalah tinggal ini 2C. Ya, kemudian nanti turunan ketiganya sudah 0. Gitu. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan ini nanti kita akan punya apa? Di sini ya aksennya di sini diisi B plus 2CT gitu ya. Y double aksen saya isi dengan 2C. Ya, kemudian Y-nya saya isi dengan ini semua.
dan tinggal disamakan dengan ruas kanan ini. Ya, itu saya kira ini tidak sulit. Ini saya masukkan saja ya ke sini ya, maka nanti dengan menyamakan koefisien dari T ya, T pangkat 2, T kemudian yang konstan gitu ya, nanti akan diperoleh. Jadi yang paling mudah ini ya, 2C ya. 2C itu adalah koefisien dari T kuadrat. Di sini T kuadrat koefisiennya kan 1 ya. Jadi 2C sama dengan 1. Itu ya. Kemudian nanti yang T pangkat 1 ya. T pangkat 1 di sini ada apa aja? Ini 2B, ini minus 2C ya kan? Jadi minus 2C plus 2B ya, maaf, ini 2B ditambah dikurangi 2C. Jadi minus 2C ditambah 2B ini di sini 0 ya kan? Karena di sini tidak ada suku yang T pangkat 1 ya kan? Jadi 0. Kemudian yang T pangkat 0 atau konstan ya, kita punya apa di sini? Ini min 4C minus B plus ini ya, plus 2A. Itu harus sama dengan 2. Ya, jadi kita punya 3 persamaan dengan 3 yang dicari. Saya kira tidak sulit ya. Yang paling mudah dicari C. Ya, kemudian di sini kita sudah punya 2C, hasilnya 1. Jadi ini hasilnya min 1 ditambah 2B sama dengan 0. Kan B-nya langsung ketemu setengah. Ya, kemudian nanti hasilnya B dan C dimasukkan ke sini, kalian akan bisa menemukan A-nya. Ya, jadi YP tadi dengan pemisalan A plus BT plus CT kuadrat, A-nya sudah diperoleh 9/4, B-nya setengah, ya, C-nya juga setengah. Ya, sehingga nanti solusi umumnya adalah solusi homogen ditambah dengan solusi partikulir, ya. Solusi homogen tadi kan ada 3 suku, ya. Ini ya, berdasarkan tadi akar-akar persamaan karakteristik. Ya, kemudian ditambah dengan ini YP. Ya, tentu saja tidak sulit ya untuk melakukan cek dan dicek apakah betul dia memenuhi persamaan yang ini gitu. Ya. Sekarang soal berikutnya adalah masih di orde 3 ya, orde 3. Nah, ini kalau diuraikan di sini ada, kalau kita buat persamaan karakteristiknya ya, belum diuraikan dulu, tapi kita buat persamaan karakteristiknya kan ini berarti lambda pangkat 3 ya. Kemudian ini 2 lambda kuadrat, ini minus lambda minus 2. Nah, ini mirip seperti yang tadi, ini ada lambda kuadrat, di sini ada lambda kuadrat, kalau dikeluarkan jadi lambda plus 2. Ya kan? Nah, di sini juga ada, kalau minusnya saya keluarkan, di sini juga ada lambda plus 2. Jadi sebetulnya lambda plus 2 bisa dikeluarkan. Ya, kemudian di sini nanti sisanya ada lambda kuadrat min 1 yang bisa diuraikan menjadi lambda min 1 kali lambda plus 1. Ya, nah di sini sama seperti yang soal sebelumnya, ada 3 akar real yang berbeda. Ya, sehingga solusi homogennya tidak sulit, saya kira hanya C1E pangkat T, ya, C2E pangkat minus T, dari sini kan ya, dan ditambah C3E pangkat minus 2T. Ya, nah sekarang solusi partikulirnya bagaimana? Nah, solusi partikulirnya kan ini kita lihat bagian non-homogennya berupa apa? Polinom dikalikan dengan eksponensial, ya kan? Nah, polinomnya ini berderajat 1 kan? Ya, polinomnya berderajat 1. Ya sudah, berarti kita misalkan polinom berderajat 1 yaitu A plus BT ya, secara umum ya A plus BT kemudian dikalikan dengan ini E pangkat 2T eksponen. Ya. Nah, ini kita memisalkan seperti ini karena kalau kita cek ya, suku-suku ini tuh tidak muncul di solusi homogen. Ya kan? Nah, kemudian sama dengan seperti cara sebelumnya, ini kita substitusikan ke persamaan ini, kemudian nanti disamakan. Ya, jadi ini hanya membutuhkan ketelitian karena ini adalah perkalian 2 fungsi ya. Itu perkalian 2 fungsi. Jadi untuk y aksennya ya, ini yang diturunkan yang E pangkat 2T-nya dulu, yang ini diam, jadi saya punya 2A, yang ini diam kan ya, jadi 2A plus BT kali E pangkat 2T. Kemudian berikutnya ini yang diturunkan, ini yang dibiarkan, tidak diturunkan, jadi dapat ini kan B, ya, BE pangkat 2T. Ya, dan untuk turunan keduanya, ini saya rapikan dulu kan ya, yang turunan pertama supaya mudah. Ya, ini saya kumpulkan yang ada konstan ya, 2A plus B, kemudian yang ada T-nya saya letakkan di belakangnya, gini, 2BT. Ya, supaya apa? Supaya kita mudah ketika mencari turunan kedua. Ya,
Jadi untuk turunan keduanya sama seperti yang tadi, ini yang E pangkat 2T saya turunkan dulu, berarti 2 kali ini semua kan? Ya, 2 kali ini semua kan berarti 4A plus 2B plus 4BT E pangkat. Ya, kemudian berikutnya yang E pangkatnya diam, yang ini yang diturunkan. Itu dapat apa? 2B ini. Ya, itu sehingga kalau dirapikan lagi, kita akan punya seperti ini, 4A plus 4B plus 4BT E pangkat dan seterusnya. Ya, E pangkat 2T. Nah, ini diturunkan satu kali lagi karena kita membutuhkan turunan ketiga. Ya, jadi sama seperti yang tadi, yang E pangkat 2T dulu yang diturunkan, jadi 2 kali ini. Ya, 2 kali ini kali E pangkat. Ya, jadi dapat apa? 8A ditambah 8B ditambah 8BT. Ya, kemudian yang E pangkat 2T dibiarkan, yang ini yang diturunkan. Berarti kan dapat ini 4B. Ya, kemudian dirapikan lagi. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke persamaan ini. Ya, jadi kalau dimasukkan ke persamaan ini, ya, maka jadinya apa ini? Ya, ini harus dikalikan 2 kan ya. Ini maaf, yang ini dikalikan 2, ini dikalikan -1, yang ini tidak dikalikan ya, YP-nya dikalikan -2. Itu ya, nanti tinggal disamakan. Ya, kalau disamakan nanti ketemu B-nya adalah 1/12, A-nya adalah -19/144. Ya, jadi ini kalau ini dikasih minus ya, mana -2 ya. Jadi kita mulai dari yang paling bawah ini tidak dikalikan, ini dikalikan 2, ini jadi 8A ya. 8A itu 8B ya. Berapa ini? 8BT. Ya, kemudian minus YP ini tinggal minus minus minus. Dan ini jadi -2A ya, minus 2BT. Gitu. Kemudian dijumlahkan. Itu kemudian kita lihat yang koefisien yang mengandung T dan koefisien yang mengandung T pangkat 0 gitu ya. T pangkat 0, E pangkat gitu. Ya, nanti seperti tadi disamakan, nanti diperoleh B dan A-nya seperti ini, sehingga solusi umumnya akan menjadi YH ditambah YP, kita peroleh seperti ini. Sekarang kita mempunyai persamaan order 4 ya, sebagai contoh ketiga. Ya. Jadi Y turunan keempat dikurangi Y turunan ketiga sama dengan T kuadrat. Kalau kita lihat persamaan karakteristiknya kan menjadi lambda pangkat 4 dikurangi lambda pangkat 3 sama dengan 0 ya. Tapi persamaan ini kan mudah dicari akarnya karena lambda pangkat 3-nya bisa keluar ya, sehingga nanti tersisa tinggal lambda min 1 ya, sehingga kita punya hanya 2 akar saja meskipun ini polinom berderajat 4, yaitu lambda sama dengan 0 dan lambda sama dengan 1 ya. Jadi seharusnya ini kan ada 4 akar ya. Nah, yang 2 kemana? Yang 2 ini 0 semua ya. Jadi ini sebetulnya lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 0 ya. Jadi ada 3 buah lambda yang nilainya sama, yaitu 0, 0, dan 0. Jadi ini dikatakan berkelipatan 3 kali ya. Sehingga nanti solusi homogennya adalah datang dari sini ya, E pangkat T, jadi C1 E pangkat T, kemudian dari sini kita punya C2, tapi karena kelipatan 3 menjadi apa? Harus dikalikan dengan T ya, yang satu tadi kita kalikan dengan T, jadi kita punya T, kemudian satu kali lagi, jadi T kuadrat, karena ada 3 buah akar yang nilainya sama ya. Jadi C2, C3T, dan C4T kuadrat ya. Karena kita punya 1, kemudian T, kemudian T kuadrat solusi basisnya. Ya. Nah, sekarang solusi partikulirnya ya, berarti harus dimisalkan apa seharusnya? Harusnya kan AT kuadrat ya, AT kuadrat plus BT plus C ya, atau boleh begini, A plus BT plus CT kuadrat ya seharusnya ya. Karena ini polinom berderajat 2. Ya kan? Tapi kan ini tadi polinom ya, polinom kalau lambdanya itu lambda sama dengan itu berkelipatan 3, maka harus dikalikan dengan T pangkat 3. Kenapa? Karena kalau saya memisalkannya hanya A ditambah BT ditambah CT kuadrat, maka yang A ini akan sama dengan ini konstanta ya kan? Kemudian ini BT ini sama dengan konstanta dikalikan T ya. Yang ini juga begitu, CT kuadrat nanti akan tabrakan dengan ini ya, akan overlap dengan C4 T pangkat 2 ya, T kuadrat itu, sehingga saya harus kalikan dengan T
pangkat 3. Kenapa? Karena kalau hanya saya kalikan dengan T saja, ya nanti masih ada di sini AT, kemudian BT kuadrat, itu akan ketemu dengan ini ya, C3T dan C4T kuadrat. Ya, kalau saya hanya kalikan dengan T kuadrat, apa yang terjadi? Di sini masih ada AT kuadrat, ya kan? AT kuadrat itu nanti akan bertemu dengan ini, C4T kuadrat. Ya, sehingga yang paling benar adalah kita harus kalikan ini dengan T pangkat 3 supaya tidak bertemu dengan solusi-solusi basis ya, tidak sama dengan solusi-solusi basis ya. Kalau T pangkat 3 jadi begini ya, AT pangkat 3 di sini kan udah nggak ada. Ya apalagi ini BT kali T pangkat 3 BT pangkat 4. Di sini nggak ada juga. Ya, apalagi yang ini CT pangkat 5. Gitu. Jadi kita mulai dengan pangkat 3 gitu. AT pangkat 3 ditambah BT pangkat 4 ditambah CT pangkat 5. Jangan mulai dari A ya, kemudian T jangan mulai dengan 1 ya. T dan T kuadrat ya, terus dikalikan dengan T pangkat 3. Kenapa? Karena kalau 1 T dan T kuadrat itu sama dengan solusi basis di sini kan, 1 T dan T kuadrat. Ya, saya kira ini jelas. Nah, sama dengan cara sebelumnya ini harus kita cari turunnya sampai turunan orde 4 ya, karena kita harus memasukkan YP ini ke persamaan ini kan, ke soal kita. Ya, jadi YP-nya harus diturunkan sebanyak 4 kali. Saya kira ini tidak sulit karena ini hanya polinom saja. Ya, jadi turunan pertamanya saya kira mudah, 3AT kuadrat ditambah 4BT pangkat 3 plus 5CT pangkat 4. Ya, turunan keduanya ya tinggal ini diturunkan. Kalian punya berapa ini? 6AT ya, plus 12BT kuadrat ya, plus 20CT pangkat 3. Ya, dan turunan ketiganya ini turunan dari ini ya, jadi apa? 6A ditambah 24BT ya, ditambah 60CT pangkat 2. Ya, dan turunan keempatnya berarti ini diturunkan lagi, tinggal ini ya, 24B ditambah 120C CT. Ya, kemudian dimasukkan ke sini. Ternyata yang kita butuhkan hanya turunan keempat dan turunan ketiga ya. Jadi yang ini aja, turunan keempat dikurangi turunan ketiga, kan tidak sulit ya. Turunan keempat dikurangi turunan ketiga. Berarti berapa ini? 120 dikurangi 60 ya. Itu 60 ya, kemudian ini 24B dikurangi 6A, kemudian masih ada minus 24BT. Ya. Nah, nanti hasilnya harus sama dengan T kuadrat. Jadi mudah ya, saya kira ini 120 CT kuadrat dikurangi 60 CT kuadrat, tadi kan 60 CT kuadrat, di sini harus ada T kuadrat, berarti C-nya jadi 60C tadi adalah 1. Ya kan? Ya, jadi saya kira ini tidak sulit ya. Tidak sulit. Itu. Ya, jadi C-nya adalah min 1/60 ya. Ini tadi gimana sih? Y pangkat 4. Maaf, Y turunan keempat dikurangi dengan Y turunan ketiga ya. Jadi ini ada kesalahan ya. Seharusnya ini 120 dikurangi 60 itu 60 ya, bukan minus ya. Ini terbalik. Ini Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat, maaf, Y turunan ketiga dikurangi Y turunan keempat ini ya. Ya ini sepertinya, atau ini saja yang terbalik. Ini saja yang terbalik ya. Jadi ini seharusnya tidak ada minusnya ya. Jadi 120 dikurangi 60 kan. Jadi 60 mestinya ya. 60 CT kuadrat. Kemudian yang ini 24B dikurangi 24B dikurangi 6A. Ini ya, 24B dikurangi 6A udah betul. Kemudian yang ada T-nya ini hanya ini saja. Ya. Oh, maaf, ini CT kuadrat, ini CT ya, ini sudah betul ya berarti ya. Jadi ini dikurangi ini ya. Jadi turunan keempat dikurangi turunan ketiga, yang ada T kuadratnya hanya ini saja ya. Jadi ini betul minus 60 ya. Betul, kemudian ini 120 CT dikurangi 24 BT ya. Sudah betul ini. Ya, maaf, ini sudah betul ternyata. Ya. Nah, sudah berarti tinggal disamakan saja ya. Kan di sini hanya ada T kuadrat, sedangkan di sini lengkap ya, ada T kuadrat, ada T, ada yang konstan, ya kan? Sehingga ini semuanya yang bagian ini nanti harus sama dengan 0. Yang ini saja min 60 sama dengan 1, ya 60C ya, min 60C sama dengan 1, maka C-nya diperoleh. Kemudian dari
120C dikurangi 24B kita peroleh B, kemudian dari sini kita peroleh A. Ya, nah, nanti akan diperoleh angkanya seperti ini, sehingga YP-nya tinggal kita masukkan ke sini ya. Mana sih YP-nya tadi ini? Ya, AT pangkat 3 ditambah BT pangkat 4 ditambah CT pangkat 5. Ini dimasuk-masukkan saja. C-nya tadi min 160, ya kan? Kemudian B-nya itu min 1/12. Ya, kemudian A-nya ini min seperti itu. Sehingga kalau dirapikan menjadi seperti ini ya. Ini mestinya tidak perlu ada plus lagi ya. Ini mestinya minus, ini minus gitu ya. Ini juga. Ya ini seharusnya tidak perlu menggunakan plus. Ini minus-minus saja. Ya, gitu. Jadi ini sudah saya demonstrasikan bagaimana kalau ternyata bagian non homogennya ini mengandung solusi basis gitu ya. Di solusi basisnya nanti ada yang sama dengan ini bagian non homogen. Ya, maka pemisalannya harus dikalikan dengan T pangkat kelipatan dari yang bersamaan tadi, ya, kelipatan 3 di T pangkat, gitu, ya. Nah, ini ada banyak sekali soal ya, ada 9, ya, beberapa diantaranya ada syarat awalnya, ya. Jadi ini saya kira sayang kalau dilewatkan, ya. Jadi sebaiknya ini dicoba ya untuk meyakinkan apakah Anda paham dengan penjelasan saya. Ya, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu penjelasan untuk yang metode koefisien tak tentu. Nah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode variasi parameter.